Lanjut ke pertanyaan kedua yang dari para jamaah yang rasain kepada saudara atau saudari Yovela Aulia Rahmi. Kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Terima kasih kesempatannya, moderator. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, Ana ingin bertanya Ustadz. Jadi Ustadz, sekarang ini rasanya Ana sulit sekali dan berat sekali dalam menjalani perkuliahan Ana ini. Lantaran awalnya Ana tidak berniat sedikit pun untuk mengambil jurusan akuntansi ini Ustadz. Akan tetapi Ana ingin jurusan psikologi. Tetapi Ustadz, Ana tidak lolos di tes UTBK dan seleksi mandiri untuk jurusan psikologi, Ustadz. Ana sedih karena jurusan psikologi adalah jurusan yang sudah lama Ana cita-citakan. Dan Ana akhirnya mengambil jurusan akuntansi ini karena merupakan pilihan orang tua Ana. Dan Ana tidak mau mengecewakan mereka. Tetapi hasilnya seperti ini, Ustadz. Ana jadi kurang memahami dan bahkan Ana selalu menangis mengerjakan tugas. Padahal Ana sudah berusaha untuk mencintai dan menerima dengan ikhlas jurusan yang Ana pilih ini, Ustadz. Akan tetapi masih saja hati Ana belum sepenuhnya menerima, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz apa yang harus Ana lakukan? Dan satu lagi, Ustadz, Ana punya permasalahan yang sepertinya tidak bisa Ana sebutkan di sini. Apakah bisa untuk berkonsultasi dengan Ustadz dan bagaimana caranya Ustadz? Afwan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Iya, hibati fillah. Yang menyebabkan kita hidup dalam penderitaan itu adalah kita sendiri. Tadi ukhti yang bertanya sudah tahu permasalahan. Dia tidak menerima. Atau dia belum menerima. Nasihat ana, ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Boleh jadi yang engkau sukai itu buruk buat dia. Artinya kondisi seseorang ketika dia sudah berusaha, tadi dia sudah berusaha untuk masuk ke psikologi. Dan dia juga sudah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi takdir Allah lain. Takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka dia harus berbaik sangka sama Allah. Pasti ada hikmah. Disinilah seorang muslim melatih diri untuk yakin bahwa kebaikan itu ada di tangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh lebih tahu dan kita nggak tahu. Maka nasihat ana di perkuliahan yang sekarang engkau jalani, maka berbaik sangka sama Allah. Pasti ada manfaatnya nanti ilmu yang aku pelajari ini. Karena aku sudah berusaha dan Allah beri ini sama aku. Paling tidak manfaat yang terbesar yang dapat engkau raih, engkau membuat kedua orang tuamu berbahagia. Bukankah keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua? Itu mungkin yang perlu engkau lakukan. Dan banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kalau konsultasi pribadi, memang ana nggak membuka hal itu karena terlalu banyak yang konsultasi. Nanti mungkin bisa menghubungi admin. Dan nasihat ana sebenarnya buat ukhti, berusaha untuk cari ustadz-ustadz yang dekat sama anti, yang berada di sekitar anti. Anti bisa benar-benar mendapatkan solusi dari beliau. Dan ini penting buat teman-teman yang hijrah, dia perlu pembimbing. Mahasiswa aja perlu dosen pembimbing. Bagaimana perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu guru yang membimbing kita. Yang tatkala kita punya masalah, kita punya problematika, kita dapat solusi dari mereka. Dan gak harus ustadz yang terkenal. Ustadz yang terkenal itu sudah jadi
korban popularitas dia jadi nggak punya waktu ini dan itu. Tapi biasanya ustadz-ustadz yang di kampung, ustadz-ustadz yang mungkin menurut kita biasa-biasa aja, boleh jadi dia memberikan manfaat kepada dirimu lebih banyak. Barakallahu fiik.